Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Saleh dengan NIM 23111002233 dan teman saya Raifan Karaisa Ramadan dengan NIM 231102205 ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami buat. Berikut ada poster yang sudah kami buat. Eh, Poster ini berjudul dengan perhitungan bilangan Katalan. Studi case dari bilangan Katalan sendiri adalah serangkaian angka yang muncul dalam berbagai masalah kombinatorika dan memiliki banyak aplikasi dalam pemrograman serta teori graf. Kami memutuskan untuk menyusun tugas besar ini dengan membuat program yang menghitung bilangan Katalan ke N menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada algoritma iteratif dan yang kedua ada algoritma rekursif. Kami bertujuan untuk membandingkan efisiensi kedua algoritma dari segi waktu eksekusi dan kompleksitas waktu, sehingga kami dapat lebih memahami betapa pentingnya memilih algoritma yang tepat dalam perhitungan matematis. Berikutnya ada analis dan result. Hasil perbandingan waktu eksekusi menunjukkan bahwa nilai n kecil seperti n sama dengan 1 dan n sama dengan 3, kedua metode memiliki waktu eksekusi yang hampir sama. Namun, seiring dengan bertambahnya nilai n, waktu eksekusi metode rekursif meningkat secara eksponensial. Sementara metode iteratif tetap lebih stabil dan efisien. Sebagai contoh, untuk nilai n sama dengan 15, waktu eksekusi metode rekursif mencapai lebih dari 1 detik. Sedangkan metode iteratif hanya membutuhkan waktu sekitar 0,000036 detik. Ini menunjukkan bahwa metode iteratif jauh lebih efisien dan dapat menangani nilai n yang lebih besar dengan lebih baik. Berikut ada stabil performance comparison-nya dan ada diagram iteratif versus rekursifnya. Di sini ada conclusionnya berdasarkan hasil perbandingan waktu eksekusi dapat disimpulkan bahwa algoritma iteratif secara konsisten lebih cepat daripada algoritma rekursif untuk semua nilai n. Meskipun pada nilai n kecil perbedaan waktu antar kedua algoritma relatif kecil, perbedaan ini semakin signifikan seiring bertambahnya nilai n. Algoritma iteratif lebih unggul dalam efisiensi waktu dan penggunaan memori, terutama pada kasus dengan input yang besar. Oleh karena itu, algoritma iteratif lebih disarankan untuk perhitungan nilai Katalan secara cepat dan akurat, terutama pada skala besar. Berikutnya ada program yang akan dijelaskan oleh teman saya, Raifan Karaisa Ramadan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang program yang kami buat. Untuk bilangan Katalan sendiri, kami menginput programnya itu di kaggle.com. Yang pertama ada import matplotlib, dan import dan from pretty table, import pretty table. Lalu untuk fungsi rekursif ini adalah algoritma yang memanggil jenis sendiri dalam proses penyelesaian masalah dan menyelesaikannya menggunakan pemanggilan fungsi berulang hingga mencapai base case. Nah, pada codingan ini disebut rekursif karena fungsi ini memanggil jenis sendiri pada result plus sama dengan katalan rekursif i kali katalan rekursif dalam kurung n kurang 1 kurang i. Fungsi ini bekerja dengan membagi masalah Cn menjadi sub masalah yang lebih kecil, yaitu Ci dan Cn min 1 min i hingga mencapai base case n kurang dari sama dengan 1. Untuk fungsi iteratifnya terdapat pada fungsi ini. Algoritma iteratif sendiri adalah algoritma yang menggunakan perulangan seperti for, while, atau sejenisnya untuk menyelesaikan masalah secara berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Fungsi ini menggunakan array Katalan untuk menyimpan hasil sub masalah yang sudah dihitung dan memanfaatkan nilai sebelumnya untuk mengurangi perhitungan ulang. Algoritma ini disebut iteratif karena fungsi ini menggunakan dua perulangan atau nested loop untuk menyelesaikan masalah for i in range 2 n plus 1 for j in range i katalan i plus sama dengan katalan j kali katalan i min 1 min j. Untuk variabel globalnya terdapat n values, recursive times, dan iterative times. Untuk menyimpan nilai-nilai n dan menyimpan waktu eksekusi fungsi rekursif dan fungsi iteratif. Untuk update grafiknya terdapat pada codingan ini.
Fungsi ini membuat grafik perbandingan waktu eksekusi antara metode rekursif dan iteratif. Sumbu X adalah nilai n yang dimasukkan dan sumbu Y adalah waktu eksekusi dalam skala logaritmik. Skala logaritmik adalah skala pada sumbu grafik di mana jarak antara nilai tidak meningkat secara linear, melainkan berdasarkan logaritma dari nilai tersebut. Lalu untuk cetak tabel terdapat pada kodingan ini. Lalu untuk program utama meminta user memasukkan nilai n. Selanjutnya menghitung bilangan Katalan menggunakan metode rekursif dan iteratif. Lalu merekam waktu eksekusi untuk masing-masing metode dalam kodingan sebagai berikut. Untuk demonstrasi programnya, user dapat menginput nilai n. Nilai n adalah indeks atau urutan dari bilangan Katalan yang ingin kita hitung. Untuk nilai n pertama, kita bisa menginput 1. Lalu akan ditampilkan hasil perbandingan berupa tabel nilai N1 dan mendapat nilai Katalan 1. Juga terdapat waktu rekursif dan waktu iteratifnya dengan grafik sebagai berikut. Untuk nilai N yang kedua, kita dapat menginput 3. Ditampilkan tabel hasil perbandingan. Untuk nilai N sama dengan 3, didapat nilai Katalan 5 dengan grafik sebagai berikut. Lalu untuk nilai N5, tabel akan menambahkan nilai N5 dengan nilai Katalan 42 dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, nilai N sama dengan 10. Didapat nilai Katalan 16.796 dengan grafik yang sudah diperbaharui sebagai berikut. Dan untuk nilai yang terakhir, mungkin 15 dengan grafik akhir sebagai berikut. Untuk keluar dari program, user dapat mengetik -1 dan program telah selesai didemonstrasikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.